Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afik Zulfadlin Dialivian, NIM 21052161801 dari offering A2 12AA akan mempresentasikan tugas mekanika bahan yaitu tekuk kolom. Untuk poin yang pertama yaitu penyebab tekuk pada kolom. Suatu bentuk kegagalan yang sangat penting pada struktur bangunan disebabkan oleh ketidakstabilan struktur atau inability, atau hilangnya stabilitas kesetimbangan dengan penurunan kekakuan secara mendadak yang disebut dengan buckling, baik terjadi secara lokal atau sebagian maupun secara menyeluruh. Suatu kolom jika di bawah pembebanan, baik secara statis maupun dinamis, akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk inilah yang akan menimbulkan tegangan serta regangan pada suatu kolom. Selanjutnya, tegangan dalam ini menghasilkan reaksi terhadap gaya-gaya yang bekerja. Jika kolom cukup kuat dalam menahan beban yang bekerja di atasnya, maka selalu ada bentuk tekukan pada kolom tersebut yang mengakibatkan kolom menjadi setimbang. Selain dari hal tersebut, kelangsingan suatu kolom juga sangat berpengaruh, karena kolom tidak hanya bertugas menahan beban aksial saja, tetapi juga direncanakan untuk menahan kombinasi beban aksial dan momen lentur. Yang untuk poin yang kedua yaitu tekuk elastis dan tekuk inelastis. Tekuk elastis terjadi pada kolom dengan kelangsingan KL per R lebih dari lambda C. Lambda C adalah kelangsingan ideal kolom dengan kelangsingan batasnya yaitu lambda C sama dengan akar 2 pi kuadrat E per FY. Dari gambar ini menunjukkan sebuah batang lurus yang kedua ujungnya sendi, dibebani dengan gaya beban aksial P yang mengakibatkan kolom melengkung. Anggap penampang batang yang letaknya X dari ujung kiri mengalami pelenturan sebesar Y. Akibat beban dari P. Dari pernyataan tersebut maka diperoleh M sama dengan min P kali Y. Karena M sama dengan EI D kuadrat Y per DX, maka persamaan satu tersebut menjadi EI D kuadrat Y per DX sama dengan min P kali Y. Kemudian D kuadrat Y per DX sama dengan min PY per EI. Masing-masing ruas pada persamaan tersebut dikalikan dengan 2DY menjadi EI DY per DX, DY per DX kali 2DY sama dengan min 2PY kali DY. Kemudian persamaan nomor 4 diintegralkan menjadi EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min PY kuadrat plus C1. Dengan Y sama dengan delta, DY per DX sama dengan 0, maka C1 sama dengan min PY kuadrat plus C1. Substitusi C1 ke dalam persamaan. DY per akar delta kuadrat min Y kuadrat sama dengan akar P per EI kali DX. Kemudian masing-masing ruas diintegralkan diperoleh ARC sin Y per delta sama dengan X akar P per EI plus C2. Pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Persamaan 7 menjadi arc sin Y per delta sama dengan X per P sama dengan X akar P per EI. Sin X akar P per EI sama dengan Y per delta. Pada X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka menjadi P sama dengan dalam kurung PR kuadrat kali EI per L kuadrat. Untuk N sama dengan 0, persamaan 10 tidak bernilai karena P sama dengan 0. Nilai P terkecil diperoleh jika N sama dengan 1, sehingga menjadi P sama dengan pi kuadrat EI per L kuadrat. Persamaan tersebut dibagi dengan luas penampang A diperoleh tegangan kritis. FER sama dengan P kuadrat E per KL per R kuadrat. Kemudian tekuk inelastis. Terdapat beberapa teori mengenai tekuk inelastis, diantaranya yaitu teori modulus tangen dan teori modulus tereduksi.
Yang pertama yaitu teori modulus tangan. Beban kritis dalam teori modulus tangan sama persis dengan persamaan teko elastis. Perbedaan yang ada adalah mengganti modulus elastisitas E dengan modulus tangan ET sehingga menjadi FER sama dengan pi kuadrat ET sama dengan per KL per R kuadrat. Tegangan kritis untuk teko inelastis ditetapkan sama dengan tegangan leleh, sehingga mengasumsikan bahwa FER sama dengan FY. Maka modulus tangan ET sama dengan FY KL per R kuadrat per Pi kuadrat. Kemudian teori modulus tereduksi. Persamaan teori modulus tereduksi menurut Gere dan Timosenta yaitu ER sama dengan 4E kali ET per dalam kurung akar E plus akar ET kuadrat. ER sama dengan 2E kali ET per E plus ET. Teko inelastis terjadi pada kelangsingan KL per R kurang dari sama dengan lambda C. Tegangan kritis teko inelastis diturunkan dari hasil penelitian. Tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan leleh. FCR sama dengan FY min K dalam kurung KL per R pangkat N. Persamaan tersebut diturunkan ke dalam perubahan KL per R menjadi dFER per dKL per R sama dengan min K kali N dalam kurung KL per R N pangkat N-1. Untuk KL per R sama dengan lambda C dapat dicari dengan mensubstitusikan persamaan nomor 3 dengan persamaan nomor 4. Maka K kali lambda C pangkat N ditambah Pi kuadrat E per lambda C kuadrat min FY sama dengan 0. Turunan persamaan kelima tersebut diperoleh min K kali N lambda C pangkat N-1 sama dengan min 2 Pi kuadrat E per lambda C pangkat 3. Atau K kali N lambda C pangkat N-1 min 2 Pi kuadrat E per lambda C pangkat 3 sama dengan 0. Berdasarkan hasil tes, nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah N sama dengan 2. Nilai K dan lambda C dapat ditentukan dengan persamaan nomor 5 dan nomor 7. Diperoleh 2 kali K lambda C pangkat N-1 dikurangi 2 Pi kuadrat E per lambda C pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian diperoleh K sama dengan Pi kuadrat E per lambda C pangkat 4. Untuk persamaan tegangan kritis kolom dengan kelangsingan KL per R lebih dari sama dengan 0 dan KL per R kurang dari sama dengan lambda C yaitu FER sama dengan FY dalam kurung 1 min KL per R kuadrat per 2 kali lambda C kuadrat. Kemudian beban kritis. Beban kritis suatu kolom langsing yang dikenai gaya tekan aksial adalah nilai gaya aksial yang hanya cukup untuk mempertahankan batang dalam kondisi sedikit terdefleksi dan biasanya dinotasikan dengan PCR. Peralihan antara kondisi stabil dan tidak stabil terjadi gaya aksial khusus yang disebut beban kritis kolom. Rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsingan kolom dan tidak berdimensi. Jika suatu kolom panjang yang mempunyai luas penampang ditumpu di kedua ujung sisinya dan dikenai tekanan aksial, beban kritis kolom langsing panjang yang menyebabkan terjadinya tekukan dinotasikan dengan PCR sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat atau PCR sama dengan P kuadrat EI per KL kuadrat. Kemudian poin yang keempat yaitu panjang tekuk kolom dengan berbagai variasi tumbuhan. Untuk kolom sendi-sendi, rumus beban kritisnya yaitu Pi kuadrat EI per L kuadrat. LE sama dengan L dan K sama dengan 1. Untuk kolom jepit bebas, beban kritisnya sama dengan Pi kuadrat EI per 4L kuadrat. LE sama dengan 2L, K sama dengan 2. Untuk kolom dengan tumpuan jepit-jepit, beban kritisnya 4Pi kuadrat EI per L2. LE sama dengan 0,5 L, K sama dengan 0,5. Untuk kolom jepit sendi, beban kritisnya
2,046 N 2,046 pi kuadrat EI per L kuadrat. LE sama dengan 0,699 L, K sama dengan 0,699. Kemudian poin yang kelima yaitu contoh perhitungan berikut. Demikian presentasi dari tugas tekuk kolom saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.